tahu dewe. Iya, yang apa lah dia itu? Takut lagi kita digawinya. Tak tahu lah, tak terurus mamang itu. Tahu dewe, ay gila cak mamang ini. Coba cek, gak aku rekam. Kalau biar viral kan, kalau buat konten-konten cek itu tuh kan. Viral lah, cepet konten lah. Ayo kepecah ke kepala kau tuh kayak. Oi, apa gawe kamu nih? Itu Nayu, mamang itu cak nyong gilok, tahu dewe. Iya lucu. Kalau dibuat ke konten, kalau gak viral. Oh, tidak boleh kamu nih. Seharusnya kamu tuh ngelapor ke pihak wajib. Hah? Wajib? Salah. Ke dinas sosial. Oh. Payo kita urus yuk. Suruh urus yuk kita ke puskesmas yuk. Ayo yuk, sukses deh kalau cak itu. Selamat datang di Pods Baca, podcast obrolan kesehatan Puskesmas Taman Bacaan. Kali ini ditemani oleh Vina, kita bakalan kedatangan seorang tamu yang cantik jelita parasnya, lembut tutur katanya. Ada yang bisa tebak dia siapa? Siapa dulu? Saya kasih clue-nya. 1, 2 kayaknya cukup ya. Tadi udah di-spill nih kalau dia cantik. Terus tutur bahasanya lembut. Yang paling penting, dia ini si penegak diagnosa dan punya posisi paling penting untuk menegakkan diagnosa suatu penyakit. Siapa dia? Yuk kita sambut Dr. Ria Adiba. Selamat siang guys. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Oke, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan dan kehektikan duniawi untuk bisa hadir di Enggak sini. apa-apa, enggak sibuk. Iya, apa yang enggak ya dok ya? Iya, buat teman bacaan ya. Oke, nah kali ini kita bakalan membahas satu tema yang penting tentang kesehatan mental atau bahasa Gen Z-nya mental health sama dokter. Untuk siang hari ini kita bahas sedikit demi sedikit, tapi sebelumnya biar enak, biar santai obrolannya, kita bisa duduk ya dok ya di belakang. Di belakang Oke, ya. silakan Oke. duduk dok. Dokter kan nanti habis kegiatan ini pasti ada praktek-praktek juga di tempat lain. Sebelum kita masuk ke pembahasan untuk mengenal sosok Dokter Ria Adiba lebih jauh nih, gimana kalau kita tanya apa sih motivasi terbesar dokter itu mau ngambil kuliah kedokteran, tidak minat dengan jurusan-jurusan yang lain? Jadi pertanyaannya mengapa saya ingin masuk kedokteran ya Mbak ya, belajar tentang manusia ya. Jadi mungkin memang dari cita-cita saya dulu ingin menjadi seorang dokter nih, dan juga mungkin karena papa saya sakit juga nih ya, saya ingin merawat dia, kan tahu tentang penyakitnya ya kan Mbak ya. Jadi orang terdekat yang bisa membantu lah ya. Ya betul, jadi bisa juga membantu sesama orang yang lagi sakit kan ya, mungkin bisa memberi obat-obatan ya kemanusiaan lah. Intinya juga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Betul. Keren nggak tuh sobat baca? Jadi Dokter Ria Adiba ini selain parasnya yang cantik, hatinya juga cantik. Aduh, oke lanjut. Jadi si mental health awareness ini itu kayak udah jadi salah satu topik yang biasa dibahas nih di kaum Gen Z, milenial juga begitu. Tapi untuk tahu ke arah situ, karena untuk menyadari si mental health ini sendiri tuh kayak gimana sih dok? Karena kan ini bukan seperti sakit yang yang punya gejala pada umumnya ya, kayak mungkin nggak terlihat juga. Jadi gimana sih cara kita menyadarinya gitu tentang si mental health ini? Jadi kalau kita berbicara tentang mental health ini, banyak nih sekarang ya Mbak ya,
anak-anak muda, terutama yang mungkin Gen Z yang tahun-tahun 2000-an ya, udah merasa banyak bebannya ya. Punya banyak beban kehidupan gitu ya. Jadi untuk mental health itu sendiri tuh pengertiannya tuh orang-orang tuh banyak berpikir bahwa sehat itu cuma fisiknya aja nih Mbak ya. Ternyata sehat itu bukan hanya tentang fisiknya aja, tapi juga tentang jasmani, rohaninya, tentang kejiwaannya ya. Jadi mereka tuh jangan cuma terlihat fisiknya aja penyakitnya terlihat itu, jadi harus juga dari dalamnya juga jiwanya gimana kan gitu. Jadi mungkin aja kalau kelihatan fisik dari luarnya dia kena apa, dia baik-baik aja gitu, tapi belum tentu dengan pikiran-pikirannya gitu ya Dok ya. Betul. Jadi untuk kesehatan mental itu ya kita harus kondisi batin kita yang bagus, yang enggak, yang tentram, yang tenang ya. Jadi suasana hati kita itu moodnya bagus sehari-hari, enggak rusak. Jadi dalam aktivitas juga kita menjalankannya itu enjoy yang kayak gitu ya Mbak ya. Kalau misalnya kondisi mental kita sendiri nggak kita sadari, takutnya nanti sehari-hari kita nggak bisa ngelakuin aktivitas kita, terganggu semuanya, mood kita turun, bisa stres kitanya ya kan. Jadi itulah harus mental awareness itu harus kita sadari dari sekarang gitu. Jadi sesuai dong ya dengan statement-statement yang sering kita temui, kayak kalau bukan diri kita siapa lagi yang menyadari. Terus tuh sobat baca di sini juga dan masyarakat pada umumnya juga itu tuh biasanya tuh kayak kalau kita ketemu orang di pinggir jalan yang misalnya maaf ngomongnya mungkin dianya bingung arah tujuannya mau kemana, berpakaiannya pun sudah lusuh, sudah mungkin disangka orang juga kena mental health nih, padahal kan belum tentu ya yang kayak gitu tuh juga mental health kan. Iya pasti. Si mental health ini sendiri punya kriteria gitu nggak sih Dok? Kayak apa-apa aja nih kriterianya yang bisa masuk dengan mental health ini, maksudnya kriteria apa aja yang bisa dikatakan sebagai mental health itu sendiri? Iya, untuk kriteria sendiri sih sebenarnya luas ya Mbak ya, banyak kalau untuk dibilangin satu-satu. Jadi mungkin untuk kriterianya tuh ada menurut beberapa aspek nih untuk kesehatan mental itu ya. Yang pertama mungkin dari kognitifnya itu mungkin dari cara dia berpikir, kemampuan dia mengambil keputusan ya. Kemudian juga emosionalnya mungkin dari emosionalnya dia harus bisa menjaga emosionalnya gimana, enggak yang marah-marah, ngamuk-ngamuk gitu ya. Jadi penting ya untuk kita menjaga emosi diri kita sendiri ya. Tuh sobat baca, Dokter Ria udah ngasih tahu nih kalau salah satu kriteria dalam mental health itu adalah menjaga kestabilan emosi kita. Jadi mengelola emosi itu memang salah satu tanggung jawab diri kita, bahwa kita jangan sampai terbawa dengan emosi itu sendiri, biar mental health kita juga tetap bisa terjaga ya Dok ya. Kalau misalnya kayak orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan itu nggak pakai baju ya itu ya. Iya, kan banyak tuh. Karena Kota Palembang ini salah satu kota besar yang maju ya Dok ya. Jadi kadang nggak jarang kita temuin hal yang seperti itu kan di kota ini, kayak mau pergi jalan sebentar beli bakso, ketemu. mau kita ada keperluan nih kayak dari rumah pergi ke kantor, suka ada aja gitu kan. Jadi kayak itu kayak gimana tuh Dok? Termasuk dalam kriteria mental health? Ya, jadi kalau mental health itu ada beberapa nih penyakitnya kalau dalam medis ya. Yang pertama itu bisa depresi nih dianya. Ada depresi itu biasanya dia kehilangan mood dalam waktu 2 minggu nih, biasanya lama waktunya. Dia stres, depresi, mungkin dia ada stresornya, mungkin dari keluarga atau lingkungan kerjanya gitu. Ada penekannya gitu ya Dok? Cirinya juga bisa dia mudah lelah, terus nggak ada minat, maunya di rumah, nggak mau mandi, aktivitasnya juga terganggu, aktivitasnya kurang gitu ya. Iya, jadi itu buat depresi. Kemudian juga ada gangguan kecemasan. Biasanya gangguan kecemasan ini
sama nih dianya berlangsung lama biasanya. Oke. Ya, jadi dia mungkin cemasnya itu banyak nih dan dia nggak tahu penyebabnya apa. Mungkin cemasnya ketika dia mau keluar nih, mungkin ada sesuatu yang membuat dia cemas, ngerasa gemeter, sesak nafas, berkeringat dingin biasanya. Dan juga cemasan ini bisa terkecoh sakit mah ya biasanya. Iya. Ya sakit mah kan biasanya sama gejalanya kayak sakit uluh hati, kemudian berdebar-debar, sesak nafas. Nah itu biasanya seringkali termisdiagnos dianya. Itulah kenapa kalau kita tuh perlu jangan mendiagnosa diri sendiri. Iya, betul. Sekarang kan banyak orang mencari di internet. Iya benar. Karena zaman era globalisasi ini kayak semua masyarakat tuh udah pintar gitu, kayak kenapa saya kayak gini, mereka mencari diagnosa itu sendiri gitu. Jadi pentingnya untuk datang ke fasilitas kesehatan ya dok, untuk memeriksakan diri juga tentang hal ini. Oke. Nah kemudian untuk yang jalan-jalan itu mungkin namanya itu bisa kita bilang tuh skizofrenia mbak. Jadi skizofrenia itu bahasa kerennya ya, nih. bahasa medisnya skizofrenia ya. Jadi dia ada gejalanya, gejala psikotik. Psikotik itu dia sudah ada gejala positif seperti halusinasi, mungkin dia lihat orang-orang halusinasi bisa visual, auditori, mendengar sesuatu tapi yang nggak ada wujudnya kayak gitu. Tapi bukan mistis ya, itu bukan dalam artian mistis. Iya. Terus juga dia ada waham-waham, biasanya dia mengaku sebagai titisan dari Ratu Nyi Roro Kidul, terus sebagai raja dari kerajaan ini. Nah, gitu. Oh gitu. Jadi Pots Baca, Dokter Ria tadi sudah ngasih tahu nih kalau bahasa medisnya skizofrenia itu disertai dengan adanya halusinasi, wahab gitu yang kayak terdengar bisikan-bisikan gitu ya dok ya. Nah sekarang nih juga banyak nih terjadi di masyarakat nih, karena kita kan hidup itu bergerak ya, statis ke depan gitu. Masalah tuh suka ada aja, mulai yang dari putus cinta lah, galau kan. Ini terus anak-anak muda. Iya, pikiran tuh kayak selalu aja muncul kayak, aduh kenapa sih gitu kan, kalau misalnya dari putus cinta. Terus mungkin ada juga yang suka sama orang, mungkin malah nggak disukain balik gitu kan, langsung kayak, aduh kena mental nih. Belum lagi dari pekerja-pekerja yang bekerja gitu, yang tekanan bebannya lebih besar ya dari penghasilan ya mbak ya. Kan kayak gimana gitu ya, tekanan pekerjaannya banyak, penghasilannya sama ya sedikit ya. Tidak sama dengan tekanannya gitu loh. Jadi kayak perlu kita tuh kayak perlu tahu tandanya gitu loh dok, kayak gimana sih mengelola emosi kita sendiri gitu, biar kitanya juga jadi nggak terbawa dengan emosi ya, jadinya karena kayak sebelum tidur pun pasti kepikiran nih, aduh tadi kinerja saya gimana ya gitu di kantor, atau enggak kayak kalau galau putus cinta sampai yang kayak kok cinta saya nggak berbalas ya gitu. Itu kayak gimana ya dok ya? Jadi mungkin kita bisa ada masalah nih, banyak masalah, mungkin kita selesaikan satu-satu nih mbak ya, jangan sekaligus, jangan kita pendam sendiri. Jadi bisa kita bercerita mungkin sesama orang-orang yang mungkin bisa kita percaya, kayak mungkin dari keluarga bisa, atau dari mama papa ya. Oh iya benar. Atau dari keluarga terdekat dulu lah berarti ya dok ya. Atau bisa dari teman-teman yang terdekat juga boleh. Jadi mungkin mereka banyak nih stigma-stigma yang nggak bagus ya mbak ya, tentang orang-orang yang mempunyai mental health terganggu gitu. Jadi mungkin kalau jika mereka nggak bisa bercerita nih sama orang-orang terdekat, udah merasa nggak ada wadah buat menampung permasalahan mereka tuh, bisa tuh mereka datang mungkin ke tenaga kesehatan yang lebih profesional, bisa ke psikolog sama psikiatri nih. Jadi kalau misalnya psikolog kan kita bisa konsultasi, bisa bercerita. Kalau
bedanya dengan psikiatri itu dokter ya. Kalau psikiatri mungkin dia bisa mendiagnosis kemudian memberikan obat jika diperlukan gitu. Tadi kan kita juga sudah ngebahas sedikit demi sedikit nih dok ya, kayak kalau kita punya tumpukan masalah harus kita selesaikan dulu nih, kayak satu-satu gitu ya. Kayak ibarat kata kalau kita beres-beres, kita pengen langsung cling semuanya bersih gitu kan. Kayaknya semua keinginan manusia gitu ya dok ya, tapi harus perlu satu-satu. Dokter bisa kasih kiat-kiat khusus nggak sih gitu buat kita biar apa ya, agar terhindar lah dari si mental health ini, atau kayak gimana sih kiatnya gitu ke depannya biar lebih apa ya, biar lebih tertata dalam mengelola emosi kita gitu dok. Jadi untuk menghindari kesehatan mental illness ini perlu yang pertama pasti dari pola ini aktivitasnya nih ya, harus dijaga aktivitasnya, mungkin bisa lebih produktif lagi, lebih boleh berolahraga, mencari hobi, betul, boleh bisa hobinya nge-gym atau kemana kan, baca buku ya boleh dilakukan. Zaman sekarang ngomongnya me time ya. Oh iya, berarti me time itu perlu. Tapi gimana nih dok kalau me time-nya kayak kebanyakan pada umumnya gitu. Kebetulan kayaknya kalau saya nih masih masuk di generasi milenial gitu ya, yang kayak apa ya, me time-nya tuh ya sekedar di rumah gitu, nonton film, itu termasuk bisa jadi salah satu me time juga. Bisa kayak nonton drakor ya, ada sekarang iya, ya, drama Korea. Opa gitu ya. Betul. Terus juga mengatur pola makan kita, makan makanan yang sehat ya. Terus juga pola istirahat kita, tidur yang cukup, jangan banyak bergadang dianya. Bergadang itu mempengaruhi ya dok ya. Jadi kan kurang nih tidur kita ya. Ini lama-lama capek kitanya, badannya capek, kurang istirahat, ya lama-lama mungkin kerjaan ditambah juga pekerjaan yang menumpuk. Ya lama-lama kepikiran, mungkin jadi karena kan stres. Mungkin tren zaman sekarang ya sobat baca, kalau nggak bergadang tuh nggak gaul. Iya, gitu ada minum kopi ya. Nah, iya, kopi itu yang buat ya nggak bisa tidur biasanya. Iya benar, padahal udah diingetin tuh sama lagunya Rhoma Irama dok. Apa tuh? Bergadang jangan bergadang. Iya, tapi untuk situasi di sekarang ini, begadang itu memang kayak jadi suatu tren tersendiri ya. Kayak ya udah deh begadang, nggak apa-apa deh ngelakuin hal yang kayak scrolling HP kan, nggak sengaja udah tiba-tiba udah malam aja gitu. Jadi begadang itu salah satu faktor juga ya dok ya. Iya. Juga boleh tuh ngelakuin hal-hal yang buat kita rileks kayak yoga atau pilates, boleh. Pokoknya olahraga yang kita suka lah gitu. Oh gitu. Terus nih dok, kita kan juga pasti menjadi salah satu pendengar cerita nih dari teman-teman kita, sama halnya kayak yang tadi dokter bilang kalau kita mesti cerita ke keluarga atau teman dekat gitu loh. Ada nggak sih dok kayak insight gitu sebagai pendengar cerita gitu loh, bagi menurut dokter gitu loh, supaya kita tuh kalau jadi yang dengerin cerita tuh jangan kayak gimana gitu. Karena kan mungkin orang mau cerita dengan kita tuh bukan hanya mau berbagi keluh kesah, tapi kayaknya sebenarnya cuma pengen didengerin gitu loh dok. Jadi tuh kayak gimana lah dok? Ya, menurut saya ya, kita kalau misalnya ada orang bercerita nih kan pasti mereka mencari buat wadah buat menampung nih ya, menampung keluh kesahnya. Jadi kita sebagai pendengar juga jangan harus mendengarkan aktif tentang permasalahannya. Jangan dulu kita menjudge dulu, jangan memotong pembicaraannya, supaya dia merasa bahwa dia tuh didengar loh gitu. Kan dia pengennya didengar kan ya mbak ya. Terus juga kita jangan langsung masalah kamu kayak gitu, masalahku lebih besar, ini membanding-bandingkan dirinya dengan diri orang lain tuh ya nggak boleh. Jadi dia merasa nggak bisa bercerita sama orang nantinya. Terus juga kita jangan langsung berpendapat, misalnya dia nggak minta
nggak minta apa namanya pendapat gitu. Jadi jangan langsung menghakiminya, jangan langsung memberi pendapat yang dia belum perlu butuhkan gitu Mbak. Pokoknya kita ya sebagai pendengar harus mendengarkannya terlebih dahulu sih. Oke. Terakhir nih dok, sebelum kita ke penghujung bahasan dan penutup terakhir gitu, aku pengen pengen nanya juga sama dokter, ada nggak hal yang mau dokter sampaikan khususnya untuk para sobat baca nih? Kayak apa sih pesan terakhir gitu dari dokter tentang mental health ini sendiri gitu dok, biar yang menonton podcast ini dan yang menyimak juga bisa tahu gitu loh tentang si mental health awareness ini. Jadi untuk kata-kata terakhir nih ya, Iya, buat benar. pesan-pesan buat semuanya. Iya benar, Iya. buat coach baca nih yang lagi menyimak apa Betul. tuh pesan terakhir pesan terakhirnya nih. Jadi kesehatan mental itu harus kita jaga dari dini, harus kita prioritaskan supaya nanti kedepannya kita bisa melangsungkan hidup aktivitas yang baik, yang enggak mengarah, sehingga kita enggak mengarah ke hal-hal yang negatif. Jadi kalian itu di hidup ini enggak sendirian, jadi bisa jika ada masalah kalian bisa bercerita pada orang lain, dan juga jangan merasa sendirian gitu Mbak. Oke. Nah, sobat baca, demikianlah pembahasan kita nih sama Dokter Ria Adiba tentang mental health awareness. Terima kasih loh dokter buat Sama-sama. waktu dan jawaban-jawaban menariknya tentang mental health-nya. Jadi semoga bisa bermanfaat ya buat Ya. kita semua yang menyaksikan dan yang mendengarkan. Iya juga, mohon maaf kalau saya ada kurangnya ya Mbak ya. Iya. Terima kasih juga udah diundang. Dimaafkan kok, dokternya cantik ya Mbak. Nah, kalau misalnya sobat baca ada perlu hal-hal yang mau ditanyakan atau bingung atau mau mencari tahu informasi lebih lanjut, boleh nanti dicek di sosial media kami di Puskesmas Taman Bacaan. Jadi sekali lagi terima kasih sudah membersamai kami di Pods Baca, podcast obrolan kesehatan Puskesmas Taman Bacaan. Ayo dok, terima kasih. Dadah.